Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dengan saya Kurniasi, pengampu mata kuliah bermain dan permainan, program studi pendidikan Islam anak usia dini. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sedang menjadi arus utama dalam transformasi pendidikan anak usia dini, yaitu eksplorasi STEAM dan pemanfaatan LOSPAT. Mengapa topik ini krusial? Karena selama ini ada miskonsepsi bahwa mengajarkan sains atau matematika pada anak usia dini harus menggunakan lembar kerja. Melalui materi ini, kita akan melihat bagaimana bahan alam, limbah sekitar, hingga modifikasi permainan tradisional menjadi laboratorium terbaik bagi anak untuk belajar secara bermakna. Mari kita bedah esensi dari STEAM itu sendiri. Ketika kita berbicara tentang sains, teknologi, rekayasa seni, dan matematika, kita tidak sedang meminta anak-anak untuk menghafal definisi fisika atau rumus kalkulus. STEAM bagi anak usia dini adalah tentang proses berpikir. Pendekatan ini mengkonstruksi pengalaman ilmiah secara terintegrasi melalui aktivitas bermain alamiah anak. Ada dua pilar dalam implementasinya. Yang pertama yaitu integrasi transdisipliner. Ini adalah kunci utama. Kita tidak memisahkan materi. Kita tidak berkata, anak-anak jam 8 sampai jam 9 kita belajar matematika. Lalu jam 9 sampai jam 10 kita belajar seni. Tidak seperti itu. Semua disiplin ilmu dileburkan menjadi satu pengalaman bermain penemuan inquiry play secara holistik. Yang kedua, berbasis proses penemuan. Fokus kita berpindah dari hasil akhir ke proses. Anak-anak didorong menjadi peneliti aktif, mereka mengamati fenomena, membuat prediksi spontan, kalau aku tumpuk ini, robot tidak ya? Menguji cobanya langsung, mengalami kegagalan atau trial and error, lalu merefleksikannya serta mendiskusikan hasilnya bersama teman atau pendidik. Lalu, media apa yang mampu memfasilitasi cara belajar STEAM yang dinamis ini? Disinilah kita mengadopsi teori LOSPAT dari Simon Nicholson. Nicholson menyatakan bahwa anak-anak memiliki hak untuk memanipulasi lingkungan mereka. LOSPAT adalah bahan-bahan bersifat terbuka atau open-ended yang dapat dipindahkan, dibawa, dimanipulasi, digabungkan, dipisahkan, dan dirancang ulang secara mandiri oleh anak. Perhatikan frasa kunci di bawah ini. Media ini tidak memiliki instruksi tunggal. Berbeda dengan mainan pabrikan seperti mobil-mobilan yang fungsinya hanya untuk dijalankan. Sepotong balok, kayu, atau sebiji batu tidak memiliki aturan baku. Ketiadaan batasan inilah yang secara psikologis memaksa otak anak untuk mengaktifkan imajinasi tingkat tinggi dan kemampuan berpikir kritis atau higher order thinking skill. Mengapa para praktisi PAUD modern sangat merekomendasikan LOSPAT? Ada 3 pilar keunggulan utama yang ditawarkan. Yang pertama, eksplorasi sensori. Anak-anak belajar paling efektif melalui indera mereka. Bahan LOSPAT memberikan simulasi sensori yang kaya, mulai dari kasarnya kulit kayu, dinginan beratnya batu kali, aroma khas daun kering, hingga kelembutan kayu perca. Ini melatih panca indera mereka jauh lebih baik daripada layar gawai atau kertas kerja. Yang kedua, daya cipta terbuka. Tidak ada istilah salah dalam bermain LOSPAT, karena tidak ada skenario hasil akhir. Satu set material yang sama hari ini bisa bertransformasi menjadi miniatur kota, besok menjadi jembatan penyeberangan, dan lusa berubah menjadi karya seni mozaik yang indah. Yang ketiga, ramah lingkungan dan ekonomis. Media ini mengajarkan anak-anak konsep keberlanjutan sejak dini. Kita memanfaatkan kekayaan alam lokal serta mendaur ulang limbah rumah tangga. Ini membuktikan bahwa pendidikan berkualitas tinggi tidak harus mahal. Untuk mempermudah manajemen di dalam kelas atau lingkungan bermain, kita mengklasifikasikan bahan-bahan ini. Di dalam slide ini dicontohkan beberapa jenis utama. Yang pertama yaitu bahan alam. Semua material murni yang diproduksi oleh alam. Contohnya sangat mudah ditemukan di sekitar kita. Misalnya seperti kerikil, daun kering dengan berbagai bentuk, kelopak bunga, ranting pohon, pasir, hingga biji pinus. Kemudian yang kedua yaitu bahan bekas atau limbah rumah tangga. Nah, sesuatu yang awalnya dianggap sampah, kita ubah menjadi media edukatif yang berkualitas. Misalnya,
gulungan bagian dalam tisu, karton wadah telur, botol plastik beserta tutupnya, hingga sisa kain perca dari penjahit. Kemudian yang ketiga, bahan kemasan dan konstruksi. Bahan yang memberikan kekuatan struktural saat anak ingin membangun sesuatu dalam skala besar. Seperti misalnya palet kayu kecil, potongan pipa paralon, tali rami, hingga kepingan papan. Sekarang, mari kita lihat proses integrasi STEAM-nya secara nyata di lapangan. Bagaimana bahan-bahan sederhana ini memicu kecerdasan saintifik. Yang pertama, sains dan rekayasa atau engineering. Ketika anak menyusun kepingan batu dan ranting menjadi jembatan mini, mereka belajar prinsip gravitasi, keseimbangan beban, struktur fondasi, serta hukum asbab akibat fisika secara konkret. Yang kedua, teknologi dan matematika. Penggunaan teknologi tidak selalu digital. Alat bantu sederhana seperti corong plastik, sendok, timbangan manual yang digunakan anak untuk memindahkan material adalah wujud pengenalan teknologi mekanis dasar. Di sisi lain, saat anak memilah dan mengelompokkan biji-bijian berdasarkan gradiasi warna atau ukuran dari terkecil ke terbesar, mereka sedang mengasah kecakapan klasifikasi matematika dasar atau early math. Dalam bermain STEAM, ada sebuah siklus inquiry terbuka yang wajib dipandu oleh pendidik secara halus. Yang pertama yaitu observe, mengamati. Anak diberikan kebebasan penuh untuk mengeksplorasi, menyentuh, dan merasakan material low spot di awal sesi bermain. Kemudian yang kedua yaitu question atau menanya. Disinilah peran krusial pendidik. Pendidik hadir memberikan provokasi atau pertanyaan pemantik terbuka. Kemudian yang ketiga yaitu eksperimen. Anak-anak bereksperimen, berdasarkan hasil pemantik tersebut, anak-anak mulai menguji coba gagasan mereka, membangun struktur, menghadapi kegagalan, dan mencoba lagi trial and error. Kemudian yang tiga yaitu merefleksikan. Di akhir sesi, anak-anak diajak untuk menceritakan, berbagi, dan mendiskusikan hasil temuan serta karya mereka bersama-sama. Nah, sebagai pendidik, kita harus menguasai seni bertanya provokatif. Peran kita adalah fasilitator atau scaffolding, bukan pemberi komando. Kita harus menghindari instruksi satu arah seperti, buatlah rumah memakai balok ini. Kalimat seperti ini mematikan imajinasi anak. Sebaiknya, gunakan kalimat provokatif seperti, bahan apa saja yang bisa kamu susun agar bangunanmu ini bisa berdiri dengan kokoh atau tidak roboh saat ditiup oleh angin. Pertanyaan ini menantang anak-anak untuk berpikir, merancang, dan membuktikannya sendiri. Mari kita bawa konsep ini ke tingkat yang lebih kontekstual dengan kebudayaan kita sendiri melalui modifikasi permainan tradisional. Permainan tradisional Indonesia kaya akan nilai filosofis, ketangkasan fisik, dan interaksi sosial. Namun seringkali dianggap kurang relevan secara akademis di era modern ini. Namun dengan rumus inovasi ini, kita ambil esensi dari tradisi. Kita suntikan muatan modern dari Lospat dan STEAM sebagai media modifikasi. Hasilnya, lahirlah sebuah inovasi pembelajaran. Sebuah pengalaman bermain yang tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga jauh lebih kaya, menantang, dan edukatif bagi perkembangan kognitif anak abad ke-21. Agar memiliki gambaran yang lebih terstruktur, mari kita cermati matriks modifikasi praktis berikut ini. Yang pertama pada permainan congklak. Biasanya ketika kita bermain congklak, kita menggunakan biji plastik dari pabrikan. Kita modifikasi dengan menggantinya menggunakan batu warna-warni atau biji buah lokal, kerang-kerangan atau tutup botol bekas. Nah, muatan STEAM-nya dari sisi matematika, anak belajar klasifikasi, korespondensi satu-satu ketika mereka memasukkan biji ke dalam lubang dan berhitung penjumlahan. Dari sisi sainsnya, mereka mendapatkan stimulasi sensori dari perbedaan tekstur biji yang digunakan. Ketika bermain engklek, kotak permainan bisa digambar oleh anak dan gaconya dimodifikasi menggunakan kepingan keramik tumpul atau potongan kayu yang dihias sendiri oleh anak. Nah, muatan STEAM-nya di sini mengandung unsur engineering dan art. Saat anak mendesain gaco agar seimbang saat dilempar serta melatih kepekaan estetik mereka. Sisi sainsnya muncul saat mereka mempelajari titik berat dan keseimbangan gravitasi tubuh saat melompat. Nah, ada lagi nih ketika bermain egrang tempurung.
Menggunakan tempurung kelapa atau kaleng bekas dengan modifikasi panjang serta jenis tali yang berbeda-beda. Muatan STEAM-nya, anak belajar unsur teknologi dan engineering terkait rekayasa ketegangan tali agar nyaman ditarik. Dari sisi sainsnya, mereka menganalisis tekanan beban tubuh terhadap kekuatan tumpuan kaleng atau batok. Ada lagi nih ketika main gathering, manfaatkan ranting-ranting kayu dari pohon di sekitar dengan berbagai variasi ukuran panjang serta diameter bambu yang beragam. Muatan STEAM-nya mengasah ranah matematika dan sains lewat pengukuran jarak pukulan serta manual. Misalnya nih dengan jengkal atau panjang stick. Sisi sains fisikanya mengenalkan konsep energi kinetik dan gaya pegas mekanis saat kayu dipukul melesat jauh. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang eksplorasi STEAM dan pemanfaatan lowspat. Selamat belajar, ingat, setiap bahan di sekitar kita berpotensi menjadi media belajar yang bermakna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.